Az-Zahra. Iklan gula merah, iklan ikan asin, iklan. Bagaimana cara menyadarkan teman-teman yang lain, termasuk saya sendiri nih Ustadz, tentang berbuat curang pada saat ujian. Ini lagi proses UAS nih Ustadz, sebentar lagi. Karena jujur, di dalam pikiran kami tanpa kami sadari, kami takut mendapatkan nilai yang jelek saat ujian dibandingkan takut mendapatkan dosa. Mungkin bisa dijelaskan. Sekian, terima kasih. Ini mewakili banyak suara nih, suara hati. Bagaimana cara menyadarkan teman-teman yang lain, termasuk saya sendiri nih Ustadz, tentang berbuat curang pada saat ujian. Ini lagi proses UAS nih Ustadz, sebentar lagi. Karena jujur, di dalam pikiran kami tanpa kami sadari, kami takut mendapatkan nilai yang jelek saat ujian dibandingkan takut mendapatkan dosa. Mungkin bisa dijelaskan. Sekian, terima kasih. Ini mewakili banyak suara nih, suara hati. Saya selama 4 tahun di Mesir dari 98 sampai 2002 tidak pernah mencontek teman sekalipun. Kenapa? Karena kalau tertangkap dideportasi. Beasiswa putus, dicabut visa, pulang. Sistem yang ketat akan melahirkan orang yang disiplin. Saya 4 tahun itu tidak mencontek bukan karena takut sama Allah. Karena takut dideportasi. Karena kakak kelas yang sebelumnya masuk ke ruang ujian tidak boleh bawa kertas, pena saja, karena kertas jawaban sudah disiapkan. Begitu kertas soal dibagi, dia baca, karena takut lupa, dia tulis di belakang kunci-kuncinya. Ingat, tulis, takut lupa kan, tulis. Datang petugas melihat, dianggap mencontek, dicabut visa 1 tahun, deportasi. Takut, malu. Nanti kalau malu, LC, lapeh di Kairo. Jadi pertama sistem. Yang kedua, ada strategi. Ketika saya pulang jadi dosen, saya tidak bisa menerapkan itu karena tidak dipakai sistem model di aula dengan petugas yang padat, 1 orang 1 petugas. Jadi saya berpikir gimana caranya. Tak mungkin kita mengawasi semua. Akhirnya saya muncul ide, saya buat di kelas itu 30 siswa, soalnya saya buat 20. Jadi yang ini beda, ini dengan duduk yang jarak 2, dan duduk saya bagi. Pas mereka, kalian mau contek, conteklah, silakanlah. Mana jauh betul, tak bisa. Ya, jadi kita buat strategi. Baru yang ketiga adalah memang di dalam hati kita tanamkan jangan sampai curang. Tes dosen potensi akademik lulus, bahasa Arab, bahasa Inggris lulus. Tes mengajar tinggal 2 orang. Antara saya dengan calon dosen 1 lagi, tinggal 2 orang. Datang teman, ayo kita silaturahim ke wakil rektor. Nanti kalau kita silaturahim, insya Allah. Di situ baru muncul lagi-lagi ajaran orang tua. Mak, boleh ndak ambo silaturahim ke apakku? Nanti kalau waang diluluskan nyodek dakek kayaknya, tanya ayo nang surang ko, berarti waang makan haram. Awak jujur-jujur aja. Kalau memang di situ rezeki waang lulus. Kalau indah, rezeki lain diagi Allah SWT. Jadi ibu, orang tua luar biasa. Walaupun hari ini ibu-ibunya tidak melihat, tapi insya Allah kirim share-nya nanti, mereka akan tonton. Jangan ibu masih, inilah kesempatan sekali seumur hidup. Kapan lagi? Ya, jadi orang tua juga luar biasa di situ. Dan alhamdulillah, saya tidak ada lobby-lobby, tidak menjumpai rektor, tidak menjumpai siapapun, lulus. Doa ibu. 2019 ibu saya meninggal, 2019 itu juga saya berhenti dari PNS. Nampak betul bahwa itu memang doa dia. Trust, jujur, itulah makna inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu akan menjaga kita insyaallah. Jangan terjebak pada ritual. Tegak, ruku, sujud, tasyahud, salam, itu sebenarnya target visi misi yang mau dicapai adalah tanha anil fahsya wal munkar. Puasa, tahan makan, tahan minum,
Apa target akhirnya? La'allakum tattaqun. Haji, tawaf, sa'i, melontar jumrah, itu ritualnya. Targetnya fala rafasa, jangan jahat seksual, wala fusuqa, jangan jahat non seksual, wala jidala, jangan kasar. Karena kalau hanya sekedar ritual, berapa banyak orang yang melontar setan. Kata setan, maka sesama setan saling melontar. Allahu Akbar. Ketawa setan. Ketawa setan. Oke, teman-teman mahasiswa dengar ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan. Saya punya orang tua, alhamdulillah ya Ustaz, dan sudah meninggal dalam keadaan sakit. Kenapa setiap kali saya mimpi mereka, saya selalu melihat mereka itu dalam keadaan sakit seperti menjelang kepergiannya? Apakah ada amalan yang dapat saya perbuat untuk merubah keadaan tersebut, Ustaz? Kita tidak pernah mati dalam 5 alam. Yang pertama alam ruh, kita hidup. Pindah ke alam yang kedua, alam rahim, kita hidup. Pindah ke alam yang ketiga, alam dunia, kita hidup. Pindah ke alam yang keempat, alam barzakh, alam kubur, hidup. Mana dalilnya orang di kubur itu hidup? Buktinya kita mengucapkan salam, hadisnya sahih, riwayat Aisyah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Seandainya tidak hidup, untuk apa kita mendoakan batu? Dan itulah salam yang kita tak dengar jawabannya. Seandainya kita dengar waalaikumsalam. Yang kelima, yang terakhir adalah alam akhirat. Mereka tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Mereka tidak disebut dunia karena mereka sudah meninggal. Ada namanya alam transisi, barzakh. Barzakh itu artinya pemisah, bukan surah Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Barzakh pemisah. Ini air laut, ini air sungai, ada pemisahnya. Begitulah disebut dengan barzakh. Di alam pemisah ini mereka hidup. Mereka hidup sekarang. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum. Yang melihat amal saya hari ini 3. Pertama, Allah. Kedua, wa rasuluhu. Yang ketiga, wal mu'minun. Mu'minun yang ini ada satu lagi. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, ibu saya, ayah saya melihat apa yang sedang saya lakukan hari ini, dan mereka sangat berbahagia karena saya berada di depan profesor-profesor di UNP, di depan adik-adik. Amin amin ya Allah. Jadi bagaimana cara kita berhubungan dengan almarhum almarhumah? Ada 5 amal yang tidak putus. Yang pertama, waladun salihun yad'ulah, doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Wa in khatimul qur'ana, seafdal-afdalnya bacakan sekhatam Quran. Tak sanggup sekhatam Quran, hatinya Al-Quran Yasin. Tak sanggup Yasin, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, Pantai Padang dekat. Kenapa, kenapa Pantai Padang? Tahu sendiri. Apa lagi yang kita balaskan untuk orang baik? Yang ketiga, ummi matat, makku meninggal ya Rasulullah, afa atasaddaqu anha, apakah boleh saya bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Lalu Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini menggali sumur. Sumur dia wakafkan untuk almarhumah ibunya. Wakafkan sumur bor, wakafkan pembebasan tanah masjid, pondok pesantren tahfiz Quran, mengalir pahalanya untuk almarhumah. Yang keempat, puasa. Man mata, siapa yang mati meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, maka puasanya pun sampai. Yang kelima, haji. Labbaik Allahumma syubrumah, aku hajikan syubrumah. Lalu kata Nabi SAW, syubrumah itu siapa? Saudara saya, sudah meninggal. Iya. Kau sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syubrumah. Maka kita yang sudah haji boleh menghajikan orang tua. Yang keenam ini ikhtilaf, kurban. Kurban sampai. Iko 2.700.000 untuk Ambo, iko 2.700.000 untuk almarhum ayah Ambo.
maka sampai. Sebagian mazhab mengatakan disyaratkan mesti ada wasiat, tapi menurut mazhab Hambali tak ada wasiat, dagingnya boleh dimakan semua. Sebab sekarang ada orang karena untuk almarhum ayahnya dia tak mau daging. Pak, nanti kami kirimkan kuponnya. Kupon jangan. Bapak nggak mau kupon? Enggak, dagingnya saya. Sama aja. Demikian. Itu lebih dari kupon itu, Ustaz. Artinya buat kita nih yang orang tua sudah tidak ada, masih tidak tertutup ya kemungkinan untuk selalu berbuat baik untuk beliau. Terus saya sampai hari ini setiap teringat dengan orang tua tetap saya kirim. Amin ya. Bagaimana Ustadz bisa ingat sama orang tua? Fotonya selalu dibawa. Foto istri Ustadz? Hah? Kalau foto istri sebelah mana? Istri dibalik. Kiri kanan ya. Oke Ustadz, kalimat terakhir yang belum saya bacakan ini menarik. Beberapa hari yang lalu saya mimpi bertemu Ustadz. Itu artinya apa Ustadz? Ini perempuan apa laki nih yang nanya? Oh, tidak ada identitas kelamin. Gimana Ustadz? Ambo diundang tablik akbar halal bihalal pulang basamo masyarakat Minangkabau di Jakarta. Baswojo panitia ko rupanya apa iko koma di masjid di rumah sakit Cipto Jakarta. Wakatunya sedang koma itu apa nanapa alami waktu koma? Waktu ambo koma itu datang Ustadz Somad. Akeceknya situ nyoba tanya cie kalimat bilo tablik akbar. Waktu itulah ambo tersadar, padahal dokter sudah berpesan iko bawa pulang tidak ada harapan hidup. Ambo tersadar Ustadz, dan ambo langsung mengumpulkan orang kampung awak akan buek pulang basamo tablik akbar. Akhirnya jadilah tablik akbar. Ambo bingung, manga ambo datang ke inyo. Jadi ambo tanya, tentu ada alasan rasionalnya. Apa kalau menonton TV, ambo tonton Ustadz Somad. Waktu di rumah manda nengok handphone, ambo tonton ceramah Ustadz. Kan lalok malam, dan terakhir kadang ambo menonton Ustadz, kadang Ustadz menonton ambo. Oh, itu ternyata alasannya. Apa nan selalu awak calia itu nalakan tibo waktu awak koma di rumah sakit. Jadi jangan heran nanti mana tahu suami ibu waktu di rumah sakit ada nanti pas koma. Ada nonton India Ustaz? Nonton India berarti. Jadi itu akan ke bawah di alam bawah sadar. Dia datang di alam sadar. Dia akan datang. Nah itu. Alhamdulillah. Ambo waktu mengajar di UIN ada dosen, Ustadz, anak ambo sakit demam angin, demam panas. Waktu mengigaunya, Ustadz Somad, boleh kami bawa Ustadz? Bawa besok. Dibawanya ke Fakultas Usuluddin, anak ketek umur 5 tahun. Oh, rupanya amak apaknya selalu menontonkan. Kemudian ada satu kawan sahabat pengurus NU Riau, boleh kami bawa ke rumah? Acara apa Pak? Mertua saya sakit selalu menyebut nama Ustaz. Alhamdulillah selama perjalanan itu dua saja, anak ketek sama nenek-nenek. Anak gadis alun dulu. Ini saya khawatir gadis ini Ustaz. Insyaallah. Bismillah, dalam pembahasan tentang moderasi beragama disebutkan adanya dialog antar agama yang pada prakteknya juga ikut menghadiri acara keagamaan umat lain. Bukankah itu termasuk bertentangan dengan akidah kita Ustaz? Dan dalam Islam pun penjelasan tentang toleransi telah jelas. Salah satunya dalam Quran surat Al-Kafirun. Lalu bagaimana pendapat Ustaz terkait fenomena tersebut? Ada toleransi sosial, ada toleransi ritual. Yang dibolehkan dalam Islam itu adalah toleransi sosial. Hidup bertetangga, satu kampus, satu kantor, anaknya nikah, kita datang, selamat menempuh hidup baru. Jangan pula barakallah. Itu tahu. Dan kita tidak perlu diajari tentang itu. Di Sumatera Utara, tempat kami, hampir tidak pernah terjadi konflik. Kenapa? Karena satu marga itu bisa ada Islam, ada tak Islam. Dan nanti ketika pesta ada khusus tempat tenda makanan Muslim.
Dan kita udah tahu sendiri. Mungkin bagi yang dari daerah luar kota lain yang bingung, singgah ke tempat lain. Iko tampe awak. Enggak, ambo sih kok kuahnya sekete. Oh, enggak bisa. Nah, ini sudah ada. Nah, itu. Masalah pernikahan, masalah kematian, kita tetap datang. Yang tidak boleh itu datang pada ritual. Jadi kita tanya dia, ini ritual apa tidak? Tidak, ini sosial. Kalau ritual tempat kita pakai bahasa Arab, ritual menurut kita. Tapi kalau tidak ritual, maka kita tidak dihalangi oleh apapun. Maka kita bedakan mana ritual, mana sosial. Sebab kalau kita masuk dalam ranah ritual, dikhawatirkan akan terjerumus kepada sinkretisme, sinkretis, menggabungkan beberapa ajaran agama. Dan itu kita tidak lagi baru. Indonesia bukanlah negeri yang baru tentang toleransi sosial. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, bulunya hitam bertajam kuku. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah alun makan katupek gulai paku. Apa kabar semua, Bapak Ibu sehat? Tadi Pak Rektor ada menyebut satu bait yang terekam di kepala saya, memetik delima di hari petang, delima dipetik di kota Padang. Abdul Somad baru hari ini datang, karena memang baru sekarang dia diundang. Sebetulnya sudah lama diundang, tidak salah siapapun, sudah lama diundang. Hanya saja yang menjadwalkan ini baru sekarang dia. Saya ke Sumatera Barat setahun 2 kali. Karena kalau setiap ada undangan datang itu waktu habis di kelok 9. Maka saya datang kemari dijadwalkan setahun 2 kali. Sekali datang itu 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Senin mesti pulang. Sebab kalau lebih dari sampai hari 3 malam, beko disangka orang ala membuka cabang pulau di. Yang sama-sama kita hormati Bapak Prof. Ganefri, PhD, Datuk Junjungan Nan Bagadiang, beserta Ibu, di samping Prof juga pimpinan Majelis Ta'lim. Jadi kalau ada orang mendikotomikan, kalau sudah Prof di kampus tidak pengajian lagi, kalau sudah pengajian berarti tidak Prof. Kalau mau melihat kombinasi itu ada di UNP. Bapak-bapak Wakil Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Biro, semua dosen Civitas Akademika, ini kalau saya sapa satu-satu sampai azan Jumat baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alum babini dan alum basunat. Kasadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moderator kita, saya menyebut nama beliau satu hari 5 kali. Saking dekatnya hubungan kami. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mana nama beliau Pak Ustaz? Terlewat, kita baca dari pangkal. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanif. Pak Dr. Hanif. Dan beliau membalasnya juga menyebut nama saya lebih dari 5 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begitulah kami dipersatukan. Jadi kalau hari ini nampak kami duduk bersanding bersama berfoto tadi, Bapak Ibu jangan cemburu, karena sesungguhnya agama, religion
bangsa, nation. Jadi setiap orang sekarang dibenturkan. Kalau dia bicara kebangsaan, dia harus melepaskan agama. Kalau dia bicara agama, berarti dia jangan bawa-bawa kebangsaan. Ketika orang berani berkata NKRI, jangan bawa Allahu Akbar. Ketika ada orang berkata Allahu Akbar, berarti anti NKRI. Ini mazhabnya datang dari mana? Maka agama, religion, nation, kebangsaan tidak pernah dibenturkan. Berjalanlah dari Sabang sampai Papua. Suku mana yang berhasil mengkawinkan antara nation dengan religion, maka kita lihat adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, itu berasal dari Minangkabau. Orang boleh berkata kita bangsa Indonesia, Nusantara, tidak pernah mendikotomikan, tidak pernah mengkontradiktifkan antara agama dengan kebangsaan. Betul. Filosofinya datang dari mana? Jadi orang kalau bicara Minangkabau, jangan yang dia pikirkan randang saja, tapi ada pemikiran-pemikiran yang diadopsi dari bumi ini, dibawa ke dataran nasional. Datang Ustaz Abdul Somad, disambut dengan tari gelombang. Apanya yang bergelombang? Memang tariannya bergelombang, tapi saya yakin dan percaya setiap orang yang datang kemari, hati tamu itu juga bergelombang menengok yang menari-menari. Laki-lakinya menutup kepala. Menutup kepala itu sunnah. Dalam ilmu hadis, orang yang tidak menutup kepala maka tidak diterima periwayatan hadisnya. Ini bukan masalah halal haram, ini masalah adab. Adab itu tidak terkait dengan halal haram. Adab itu masalah kepantasan. Misalnya saya datang kemari pakai jaket kulit, pakai celana jeans, bawa helm. Hai guys, kira-kira itu masalah halal haram selesai karena aurat tertutup, tapi kena pada bab kepantasan. Saya yakin kalau begitu gaya saya, ini bapak-bapak ibu prop sudah berbisik, lah kanai nampaknya. Jadi kalau mau melihat bagaimana sejalan antara nation dengan religion, dalam adab Islam laki-laki menutup kepala. Pemuda-pemuda Minangkabau yang menyambut tadi batutui kapalung, menutup aurat, lutut tertutup. Itu yang laki-laki yang di depan. Di mana posisi perempuan? Perempuan tadi berada di belakang. Bagaimana perempuan Minangkabau? Rambutnya tertutup, bajunya baju kurung, dan baju yang atas itu menutup sampai hampir ke lutut, dan kakinya bertutup. Yang laki-laki tak bertutup. Apakah karena kurang anggaran? Tidak. Itu tidak terkait dengan itu. Karena memang begitu pencak silat. Ini bukan karate, ini bukan taekwondo, ini budaya asli produk kita. Kakinya tak bertutup, tapi kaki perempuan bertutup. Walaupun mazhab Hanafi mengatakan kaki bukan aurat, tak perlu ditutup. Makanya jamaah yang datang dari India, Pakistan, Bangladesh, itu kakinya tak pakai kaos kaki, tapi mazhab Syafi'i menutup kaki. Itu bisa dilihat, videonya bisa diulang nanti dalam acara penyambutan. Kalau tak sempat merekam, bisa dilihat di Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Masalah datang menyambut, lalu kemudian dibawakanlah satu tempat. Setelah itu dibukakan, saya terdengar bisikan yang membawa tadi ke depan, disobek saja Pak. Kenapa dia kasih tahu disobek? Sebab ambo pernah ndak tahu, ambo ambil satu daun sirih, ambo kunyah lamo banabihnya. Mungkin ada juga orang kanai selain ambo, cuma kok dia kita sobek saja Pak. Formalitasnya begitu, tapi aslinya dulu ambo masuk ke suku Talang Mama di pedalaman hutan.
Lalu sampai di dalam disambut kepala suku. Dia ambil daun sirih, ambo pun mengambil daun sirih. Diambilnya kapur dia oles, saya pun mengoleskan kapur. Diambilnya gambir dia percikkan, saya percikkan juga gambir. Diambilnya pinang muda dia belah, saya ambil juga pinang muda. Dia lipat, saya lipat. Dia kunyah, saya kunyah. Dia senyum, saya tidak. Lalu kemudian saya yang bingung bertanya, dari mana datang tradisi menyambut tamu memakan ini? Mereka tak bisa menulis, tapi mereka menghafal petatah petitih dari nenek moyang mereka. Apa katanya? Beraja ke Indragiri, berinduk ke Pagaruyung. Adat itu mereka ambil karena satu dan lain hal mereka pergi menelusuri sungai, sampailah mereka ke sana. Nama kampung itu Lemang. Saya tanya, dari mana dasar kata Lemang ini? Datanglah dulu Datuk Perpatih nan Sabatang. Lalu kami suguhkan pulut yang dimasak di dalam buluh bambu. Ketika dimakannya, kata dia, ku kasih nama kampung ini Lemang, kata orang Melayu, Lemang, kata orang mereka. Sampai ke sana, adat istiadat itu dipakai sampai hari ini. Mereka menyambut tamu. Saya tidak mau disambut dengan welcome. Well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya disambut dengan tarian-tarian. Setelah itu laki-laki datang membawa piring. Apa makna daun sirih itu? Di situ ada kelatnya, di situ ada pahitnya, di situ ada pedarnya, di situ ada pedasnya. Maka telanlah. Nanti setelah sampai kau di bumi Minangkabau ini, wahai Abdul Somad, kau akan merasakan pedarnya, pahitnya, pedasnya. Tapi kalau kau sudah ketagihan, tak tahan sehari tanpa makan daun sirih. Tapi orang sekarang tidak lagi makan daun sirih karena sudah dijadikan sebagai pasta gigi. Gosok gigi pagi, Anda mau selamat dari ulat gigi, pakailah pasta gigi dengan daun sirih. Betul, orang-orang tua kita dulu kalau makan sirih itu tidak akan kena ulat gigi. Kenapa? Mancalia warnanya sajalah takfi ulat gigi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang orang makan daun sirih. Islam tidak melarang campur aduk. Ini bukan universitas Islam, Universitas Negeri Padang. Tidak ada bawa-bawa Islam. Tapi waktu menari tadi, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Itu bukan sholat sunat tahiyatul masjid. Itu tarian adat. Tapi karena kita sudah adat basandi syarak basandi kitabullah. Di sini pun begitu juga, Bapak Ibu semuanya. Adapun beberapa yang ini adalah istitsna, pengecualian. Tapi saya ingin mengatakan bahwa adat istiadat Islam sudah menjadi darah daging. Jadi orang yang membedakan, membenturkan, ini dia. Kalau ada nanti orang membeda-bedakan ini, membentur-benturkan ini, mungkin jadi dia baru lahir atau akalnya baru datang. Dan orang Minangkabau kalau cerita tentang akal itu mereka simple saja. Tidak ada akal, minum ayaka. Yang membedakan kita dengan hewan ini adalah akal. Kalau dibelah kepala merpati, dibelah kepala manusia, yang putih-putih dalam kepala merpati itu ada juga di dalam kepala manusia. Otak itu ada, tapi berpikir belum tentu ada. Makanya Al-Quran selalu mengajak kita berpikir. Nenek moyang orang Minangkabau berpikir bagaimana supaya orang adat tidak berkelahi dengan alim ulama tidak cekcok dengan adat. Akhirnya semuanya bangga dengan prestasi agama tanpa menghilangkan kebangsaannya. Puncak prestasi agama adalah ketika bisa menjadi imam Masjidil Haram, mufti mazhab Syafi'i, meninggal tahun 1916, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Di ujung namanya, saya pertama kali baca namanya waktu di Mesir. Biasanya huruf dalam satu kata bahasa Arab itu cuma 3. Pergi, dhahaba.
makan, akala, minum, syariba. Ini banyak sekali hurufnya. Mim, non, kaf, ba, alif, waw, ya, 7 huruf. Rupanya maknanya Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Apakah kalau sudah menjadi imam Masjidil Haram tidak boleh bawa-bawa Minangkabau? Namanya tetap dipakai sampai hari ini, Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Apakah kalau sudah jadi orang Minangkabau, beradat istiadat, tidak boleh menjalankan agama? Prestasi tertinggi Imam Masjidil Haram. Sekarang banyak juga orang Indonesia ngaku jadi imam Masjidil Haram. Saya imam kemarin Masjidil Haram, talambek sholat berjamaah. Inyo jamaah inyo justru. Bukan imam itu, iko imam sabana-bana imam. Apa yang dimuliakan Allah SWT? Apa kata Pak Rektor tadi? Jangan menjadi follower, tapi jadilah pemenang. Orang Minangkabau selalu menang. Menang itu bahasa Inggrisnya champion. Maka tadi saya datang di sini, saya diminta untuk menjadi pemenang, dikasih makan bubur champion. Supaya kau jadi pemenang, Abdul Somad. Jadi sejalan antara kata sambutan dengan banyak orang actionnya tak ada, hanya ngomong saja. Beliau enggak, action dulu baru ngomong. Jamaah, adik-adik yang dimuliakan Allah, kalian beruntung berada di kampus besar ini. 56.000 mahasiswa, kepala sama hitam, isinya macam-macam. Ini hanya dibuka 2 hari pendaftaran online. Ini yang bisa masuk kemari ini hanya orang-orang yang sudah lulus fit and proper test. Makanya ada yang online, ada yang offline, langsung 2 hari tutup penuh, full. Artinya apa? Minat masyarakat bil khusus Civitas Akademika begitu besar untuk melihat bagaimana sebenarnya perjalanan antara nation, kebangsaan dengan religion, agama. Maka jangan pernah benturkan itu. Jangan nanti adik-adik, saya NKRI, enggak sholat Jumat, NKRI. Aku ini Universitas Negeri Padang, betul. Tapi sholat subuh berjamaah setiap Jumat subuh berkah, subuh mubarakah, tak pernah putus bertahun-tahun. Ini bukan pondok pesantren, ini bukan Muhammadiyah, ini bukan Perti, Pak Ketua Perti hadir, ini bukan Nahdlatul Ulama, ini bukan Al-Jamiyatul Wasliyah, ini Universitas Negeri Padang. Tapi kajian ibu-ibunya yang katanya cantik di masa lalu, sekarang pun masih cantik juga, kata suaminya. Kajian subuhnya, jadi tidak bisa hanya berkata slogan. Makanya kalau sudah cerita tentang nasionalisme, Bung Hatta dari Belanda, bahasa Inggrisnya, bahasa Belandanya, tapi coba lihat rekaman beliau ketika menjadi imam. Pergilah ke rumah Bung Hatta. Jangan menjadi orang Minangkabau setiap datang tamu, ke rumah Bung Hatta. Bapak Ibu, ke rumah Bung Hatta. Pernah masuk? Indah. Masuklah ke dalam, tengok bagaimana. Ini guru Bung Hatta. Siapa gurunya? Syekh Jamil Jambe, ulama besar dari kota Makkah Al-Mukarramah. Maka Buya Hamka itu dalam satu hembusan nafasnya, di sana ada religion, di sana ada nation. Jadi negeri ini salah satu yang memproklamirkan kebangsaannya adalah dari tanah yang bertuah dan beruntung. Beruntung Bapak Ibu menjadi orang Minangkabau. Orang yang di luar Pulau Sumatera, saudara kita yang ada di Makassar, Sulawesi, yang ada di Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak, Kaimana, Papua, itu mereka melihat saya sebagai orang Sumatera. Mereka tak tahu bahwa di Sumatera ini, dia tahu Sumatera Minangkabau. Makanya waktu Ambo ke Sorong,
sampai Ambo, dari Sorong mendarat pesawat di Sorong, lanjutkan ke Fak-Fak, sampai Fak-Fak bukan bahasa Inggris, sampai ke situ Ambo sagan lah sih, kok banyak orang nanti sini. Sampai ke situ saya lah sampai ke situ disebut tokoh masyarakat, Ustadz Somad, jangan merasa asing di sini. Kenapa Pak? Orang kampung Bapak banyak di sini. Siapa? Orang kampung saya, tunjuknya tuh rumah makan Padang. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Sorong, sampai di Sorong turun disambut di anak-anak Papua, tari Papua. Sesudah itu diminta Ambo memijak piring gadang besar. Kalau tadi kan ketek, ini gadang. Nah, itu bedanya. Rupanya dari timur kan terbit matahari, Sumatera Barat. Jadi waktu di sana piring itu besar aslinya. Sampai ke situ ketek. Makin ke barat kok makin ketek piring rupanya. Jadi di Sorong itu piringnya besar sekali, gambar burung kasuari. Ambo mencari, banyak juga makan gue kok. Dibisikkan, Pak, ini untuk diinjak. Kaki saya masukkan ke dalam, diinjak, disambutlah saya sampai ke mobil, mengetuk-ketuk kaca. Apalah ketuk, buka apa? Ambo orang Payakumbuh. Bisa membawa diri. 30% yang belajar di UNP ini bukan dari bumi Minangkabau, dari luar. Tapi kita diajarkan di mana bumi dipijak, di sinan awak bakoda. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ambillah adat istiadat bagaimana orang Minangkabau bisa membawa dirinya kemanapun dia pergi, dari Sabang sampai Papua, bahkan sampai ke luar negeri. Beberapa waktu yang lalu saya ada dikirim gambar Neil Armstrong sampai ke bulan. Di belakangnya ada rumah makan sederhana. Apalah orang. Saya sudah bertausiah ke mana-mana tempat, sampai di Melbourne. Habis itu kami ke Sydney. Bisik, Ustadz, Ambo ko dari Bukit Tinggi, Ambo generasi nangka duo kasiko. Dan di sana mereka buat surau Minangkabau, Sydney. Ambo diminta untuk penggalangan dana. Judul lagunya tetap ya dana juga. Kenapa mereka bisa hidup di berbagai negeri belahan dunia ini? Karena adat dan agama yang mereka bawa sejalan dengan dirinya. Dari Pekanbaru mau berceramah ke Dumai, di pinggir jalan ada, ini cocok nih, nampaknya sesuai. Kemana kita? Ini saya suka sekali, ini warung rumah makan Sunda. Rumah makan Sunda. Sampai ke dalam, saya sapa lah, kumaha dama, Masya Allah. Habis itu makan saya, mau Pak pepes. Selesai semua, udah selesai. Pas mau bayar, sabaraha, kata sebentar ya Pak. Siang, kok makanan Sunda? Iya, tapi orang awak yang awak belajar ke Sunda, awak bawa ke siko. Ini di jalan Subrantas, jalan lintas Pekanbaru Sumatera Barat, ada jalan Sukakarya. Kece ama Ambo, kawani Ambo membeli kursi jati. Yalah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kursi ini piro? Nek iki 3 juta, nek iki 7 juta. Oh, wangel ya. Ora wak mahal ya. Ora iso. Wangel tenan iki. Iki nek untuk mbok iki, untuk mak saya. Lah turunlah harga. Tidak lama itu datang telepon. Yo sebentar ya udah, gitu. Awak lah lama buat cakap Jawa gua. Ya sebentar dah. Ibu sebenarnya orang Minang apa orang Jawa? Amboku orang awak, Pak Ustaz. Kalau orang awak mah bahasa Jawa dari tadi? Ya Ustaz bahasa Jawa, kami bahasa Jawa pula, gitu. Bisa dia. Di mana-mana
yang namanya Marga Siregar itu sudah spesialisnya di bidang dinamo, makanya ada Regar Dinamo. Kebetulan sahabat saya namanya Parlaungan Siregar, panggilannya Pak Ucok Parla. Nama saya ini Ucok Parla, tapi lama-lama bisa berubah Parlapar gitu. Satu hari Pak Ustadz, Pak Ucok ini udah meninggal, Allahumma fillahu warhamhu. Suatu hari mobilku rusak Pak Ustadz, lalu nampak kulah Regar Dinamo, ku bawalah ke situ. Dia ada Regar. Apa kabar Regar? Keluar. Tolong ku tengokkan dulu baterai dinamo gini Regar. Sebentar ya udah. Sampai hak paten Regar itu pun udah diambil orang itu juga Pak Ustadz. Bapak Ibu. Jadi adik-adik di sini jangan hanya cukupkan belajar hanya 2 SKS 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong ujian akhir semester, libur demam, sakit, asap, covid. Dapat apa kalian di sini? Silakan spesialisasi bidang apapun, tapi adat istiadat di sini yang bisa mengkombinasikan antara nation dengan religion. Ini harga termahal yang mesti kalian bawa pulang. Di sini ada kaum Tuo, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di sini ada kaum Mudo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, tapi tidak pernah berkonflik. Ketika meninggal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, bersama dengan Inyak Jahu, Inyak Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal. Kata sambutannya disampaikan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah dari Muhammadiyah. Bisa berdamai mereka. Damai. Apa yang tak bisa? Yang tak bisa ini satu prop, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Sahabat dekat saya Perti, guru kami di Pekanbaru Riau. Urang awak kok bisa sadonya Ustaz, kecuali Cik. Apa tuh Pak? Nyo ndak bisa main bola. Mengapa itu? Orang awak kalau main bola hanyalah fokus, begitu dicaliaknya orang ramai, tidak fokus ke tiang gawang. Cali, menggaleh awak lagi. Jadi semua yang saya sampaikan ini ada referensinya. Jadi adik-adik belajar di sini bagaimana berislam, bagaimana alim-alim ulamanya datang. Ada kerajaan Melayu namanya Kerajaan Asahan. Di situ seorang ulama muftinya di ujung namanya Al-Minkabawi, Minangkabau. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa. Oh, Ustadz kan datang dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Betul. Raja kecil dari Johor menyeberang ke Pulau Sumatera, singgah di Siak, dilantik oleh 4 datuk dari Minangkabau. 4 datuk inilah yang melantik sehingga muncul Sultan Siak Sri Indrapura Riau 1723. Sultan yang terakhir Sultan Syarif Kasim meninggal, tak punya anak laki-laki, maka tak ada sultan. Saya yang pergi ke Kalimantan, ada Sultan Al-Gadriyah. Saya pergi ke Sulawesi, masih ada sultan. Saya pergi ke Tidore, masih ada sultan. Lalu sebagai orang yang dari bumi Melayu Riau, saya jumpai salah seorang syarif. Syarif keturunan sultan. Kenapa kita di Riau tak ada sultan? Apa kata beliau? Sultan kita dulu dilantik 4 datuk dari Minangkabau. Kalau bisa Ustadz mendatangkan 4 datuk itu, insya Allah kita punya sultan. Apa maknanya? Asal usul muara, keilmuan, suku adat istiadat, agama ada di situ. 3 hari yang lalu datang mahasiswa dari Brunei Darussalam membawa buku tebal Datuk Godang. Dari mana ini datang? Buka. Ustadz, nama saya di halaman sekian. Buka. Ini nama saya Pak Ustadz. Ini nama ayah saya, ini nama atuk saya, ini nama moyang saya, ini sama ini. Kami semua berasal dari Datuk Godang. Dari mana dia? Dari Pagaruyu. Artinya apa? Keagamaan, kebangsaan. Kalau mau kita bisa berdamai, maka belajarlah. Saya bukan jurusan itu Pak Ustadz.
Saya jurusan kedokteran. Memang ini dulu IKIP, lalu kemudian berkembang besar menjadi UNP. Semangatnya adalah guru, walaupun tidak semuanya guru dari fakultas kedokteran. Tapi jangan lupa, pasien itu sembuh bukan karena obat, tapi karena dokternya. Yang ngomong ini bukan saya, dokter. Saya Pak Ustadz, kalau ada pasien datang, saya ajak cerita, ngobrol, lupa dia minta resep, sehat. Dokternya di Batam. Jadi sebetulnya orang sakit ini Pak Ustadz karena tak sempat bercerita. Dia cerita ke istrinya, dipoto sama istrinya. Ini orang terlalu banyak masalah, diposting pula. Di komen orang di FB, kesian. Sekarang kita sedang berada pada silent generation. Saya dikirim foto kakek, nenek, ayah, ibu, anak, menantu, cucu duduk di bawah, datang satu pembantunya moto dari atas, dipostingnya silent generation. Semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Di pesawat yang sama, di airport yang sama, jam penerbangan yang sama, sama-sama delay di airport, yang sebelah tak tahu menahu tentang yang samping. Sibuk dengan temannya nun yang jauh di sana. Dan andai berjumpa dengan teman yang jauh itu pun tak seakrab itu, dia akan cari yang jauh lagi. Ada apa dengan komunikasi kita? Jadi banyak orang heran ke Ambo, asal basuo Ambo aja orang, Ustaz orang mah Ambo dari Riau. Oh, lancawana baso Minang Ustaz. Makonyo makan randang ke siapa? Kenapa? Sebab saya kalau jumpa orang Minangkabau, dia tetap menggunakan bahasanya, walaupun bahasa Indonesianya tetap lancar. Sebab apa? Sebab bahasa mengakrabkan, mendekatkan, sehingga orang merasa tak berjarak lagi. Laikan aja Ustaz Somad, udah kek bana balanci-lanci aneh dah pu rumah awak rumahnya. Ada keakraban, tak ada batas. Ketika orang memakai bahasa yang terlalu tinggi, maka satu keyword, kata kunci yang saya ambil dari Pak Rektor, Ustadz Somad menyampaikan sesuatu simple, sederhana, mudah difahami orang. Saya pun baru sadar sekarang sudah di UNP ini. Banyak orang berbicara jelimet, ribet, ruwet, sulit, payah, dan saya mengalami itu dalam salah satu seminar internasional, pembicara dari luar negeri. Saya bawa laptop, saya terus download gratis wifi, download buku-buku kan. Kawan sebelah ini nanya, mengerti wang apa nanti kecek indah, mengawak mengangguk apa lu salahnya sih? Mengawak ndak paham inyo mengecek, sebab inyo profesor kecek. Sebab inyo profesor tu lama aku ndak paham, malun sampai kaji awak ke situ lah itu. Mohon maaf Pak Prof. Saya ingin kita biarlah ilmu kita ke langit, kita turun ke bawah tetap pakai bahasa orang bumi. Jangan mentang-mentang kalian sudah S1, S2, S3 dari UNP, pulang ke kampung masyarakat diminta kultum dalam rangka rekonstruksi. Bagaimana dominasi, pulang ke rumah sama amakku ditanya deh apa di rumah, kecek anak UNP tadi entah terasi tahap pula keceknya. Silakan kalian punya ilmu langit, tapi setelah turun ke bawah pakailah bahasa bumi. Makanya mesti membaur dengan masyarakat, jangan seperti ayam mati di lumbung padi. Maka bermasyarakat. Saya ketemu dengan bapak-bapak, anaknya pulang dari Amerika, dia suruh buka rumah makan, satu bungkus 6.000, modalnya 10.000. Anak saya Pak Ustadz baru pulang, saya suruh buka rumah makan. Kau buat jual rumah makan hanya 6.000. Modalnya Pak 10.000. Rugilah. Saya mau mengajarkan ke anak saya bagaimana harga uang dan bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Sekarang komunikasi ini yang jadi masalah. Aku sombong. Saya dengan Pak Rektor dari mulai datang disambut,
saya tidak merasa ada berjarak dengan beliau. Komunikasi, lagi-lagi komunikasi. Ustadz Somad, kadang kita ada ketemu orang, satu kita jawab setengah dari dia. Apa kabar Pak? Gitu. Tidak ada pangkal ujung. Jadi awak pun sungkan, segan gitu. Jadi komunikasi ini mesti dijaga dengan baik. Terserah. Saya yakin dan percaya adik-adik dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang nanti akan menyembuhkan orang-orang yang sakit ini. Obat itu hanya menyembuhkan 20%. Yang 80% itu apa? Komunikasi yang baik. Seorang dokter umum kalau dia praktek ramai sampai ke depan rumah kursi disusun. Suatu hari dokter umum sakit. Rupanya dokter ini bisa juga sakit. Digantikan oleh menantunya yang dokter spesialis. 2-3 orang datang. Pas ditanya pasien, kami tak mau tahu mau spesialis. Yang penting dengan bapak itu kami nyaman. Komunikasi. Apa kata jamaah kita yang dokter? Saya Ustaz kalau ketemu, apa kabar bapak? Gimana keadaan? Bapak mudah-mudahan sehat, senantiasa. Kalau kalian datang, habis sholat duha, bercahaya mata, karena zikir dan doa, habis baca Quran, ada auranya. Manusia ini bukan mesin. Banyak sekarang dianggap manusia ini, kita masih keturunan Nabi Adam. Belum ada lagi kelanjutan Transformer dan Robocop. Maka hadapilah dia dengan bahasa manusia. Makanya Islam mengajarkan kalau berjumpa itu, baru berjumpa udah didoakan dengan 3. Assalamualaikum, selamat umurmu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu, kasih sayangmu. Wabarakatuh, Allah menurunkan keberkahan untukmu. Ini tak ada di tempat lain. Good morning, paginya good, siangnya. Tapi kita tetap pakai itu. Kita hanya ingin mengatakan, orang yang mengatakan innal kalama la fil fuadi, kalam itu letaknya di sini. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, lidah diciptakan untuk mewakili apa yang ada di sini. Jadi kalau ada orang bicaranya kasar, maka di dalam itu sesungguhnya lebih kasar. Karena ini hanya mewakili yang ada di sini. Semuanya berawal dari rasa. Tapi rasa, saya tak tahu apa rasa ibu dan rasa bapak sekarang. Maka kita perlu kata untuk mewakili rasa. Tapi kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai diungkapkan pun semua kata pasti banyak yang berdusta. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Maka adik-adik sekalian, banyak orang sekarang pintar merasa, sedangkan yang diperlukan adalah bukan pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Saya tahu waktu saya sudah hampir habis. Ustaz tahu dari mana? Itu kan ada jam saya. Tadi saya mulai jam 9:30. Saya dikasih waktu Dr. Hanif 40 menit. Sekarang sudah jam 10:05. 5 menit yang terakhir. Kebangsaan dan agama tak bisa dipisahkan. Tapi kita berdasarkan negara Pancasila. Buka sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Buka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah. Lihatlah bagaimana bangsa ini dibangun. 10 November Hari Pahlawan. Betul, 10 November Hari Pahlawan. Maukah pahlawan itu mati meninggalkan anak, harta, istri, bergelimang darah? Tidak mau. Lalu kenapa mereka mau berjuang untuk negeri ini? Karena tanggal 22 Oktober mereka mendapatkan resolusi jihad dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dari Jombang, kampung istri saya. Artinya apa? Artinya bergabung antara agama, bangsa, maka jadilah negeri ini. Maka yang sudah bersatu ini jangan lagi kita kotak-kotakkan. Kalau kita sudah paham, siapapun yang mau memecah belah kita tidak akan bisa. Dan alumni-alumninya itu yang hadir ke depan adalah datang dari UNP ini, insya Allah. Jadi kalau kita lihat lagu
Jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, habis itu lagu Mars UNP. Kata-kata yang saya ingat di situ adalah setelah Universitas Negeri Padang, habis itu ada pucuk-pucuk apa tadi? Pucuk-pucuk atau apa, pokoknya pucuk-pucuk lah. Pucuk itu saya pernah mengatakan, Prof, saya ini udah putus asa. Kenapa? Akarnya sudah dimakan ulat, daunnya sudah dimakan wereng, buahnya sudah diserang hama. Lalu kata si Prof, ada satu yang belum Ustaz, apa? Pucuknya. Dan hati-hati, ulat paling suka pucuk. Pucuk di atas ini, pucuk. Dan pucuk-pucuk itu dijaga di UNP. Masjidnya tegak, megah. Jadi kalau ada anak UNP tidak sholat, itu dosanya 27 kali lipat. Karena masjidnya ada. Tapi kita tidak paksa saudara kita yang tidak seagama untuk sholat. Masalah hubungan sosial, bertetangga, berkawan. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustaz Somad, ini kan mau hari raya kurban. Saya kebetulan satu kos-kosan sama kawan saya tak Islam. Saya kasih daging apa enggak Pak Ustaz? Kasih. Atau lemaknya aja Pak Ustaz? Jangan sampai mentang-mentang nyonda Islam dibuka gazebo saya isi. Ya Rasulullah, ummi qadimat, emak saya datang, dia tak Islam. Afa ausiluha, boleh ku sambung silaturahim dengan emakku? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Menyambung silaturahim dengan orang tak Islam. Afa u'tiha, boleh aku kasih dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah. Maka berdasarkan hadis ini, kata Mufti Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Atiyah Sokor, boleh memberikan kurban untuk orang yang tak Islam sebagai hadiah. Jadi tidak serta-merta ambil golok potong kurban yang tak Islam pancung kepalanya. Ini datang dari mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam datang menjadi rahmat, bukan lil muslimin, bukan lil mukminin. Datang orang membawa kambing, ditariknya kambing, dijatuhkannya kambing ke tanah, diasahnya pisau di depan mata kambing. Nabi mencaliaknya, berang Nabi, aturidu antumitaha mautatin, kau membuat kambing ini mati berkali-kali, kata Nabi. Tidak boleh mengasah pisau di muka mata kambing. Ajaran Islam, asah di belakang. Idza dzabhtum fahsinu dzabhah, kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, pisaunya tajamkan. Wal yurih dzabihatahu, binatangnya mati tenang. Berperi perkambingan. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini agama yang ekstremis, Islam menghantam, menghancurkan semua peradaban. Negeri terbesar di dunia Muslim Indonesia, tapi objek wisatanya Candi Borobudur. Ustaz Somad belajar di Mesir, tapi objek wisatanya Sphinx, piramid. Tak sanggupkah Khulafa Rasyidin Umar bin Khattab mengirim ratakan? Sanggup. Tak sanggupkah Al-Azhar mengeluarkan fatwa? Sanggup. Sebelum kita naik ke atas bukit Tursina, di bawah ada satu gereja tua namanya Saint Catherine. Saint perempuan suci, Catherine karena dia lari untuk mencari perlindungan. Sampai hari ini gerejanya tetap terjaga, terpelihara. 6% penduduk Koptik, dan kami menyewa rumah. 3 tahun ambo tinggal di rumah. Tuan rumahnya namanya Baba Yosef Hanna, Kristen Ortodok Koptik. Membayar sewa rumah, ambo naik kate. Ananda, ana musab bisaratan, saya kena penyakit kanker. Kata dokter saya mesti operasi, maka sewa rumah nih mohon maaf saya naikkan. Lalu kata kami, kalau Baba kena kanker, kami pun kena kanker. Sebab krisis moneter, dolar naik 20.000, tidak ada piti.
Kalau naik sewa rumah, mohon maaf kami angkat baju-baju kami pindah. Lamonyo Taman Nuang. Ndak jadi naik sewa rumah. Biarlah ambo tahankan sakit kau. Sampai ambo pulang 2002 bulan November masih rumah tujuh dipakai untuk kawan-kawan belajar. Kau rumah kami di bawah tampe jual bareh, telur ayam. Suatu ketika ambo diimbau dek nan punya warung. Abdul Somad datang. Diaginya talu ayam cie. Ada apa? Patang angku bali talu siku ambo agi ampe. Setelah ambo hitung rupanya 5. Bali apa lain? Bali mel kata ambo. Mel, mim, lam, ha itu garam. Mel diaginya susu. Disangkonya milk. Kami bertetangga, kami bersahabat, kami berkawan. Jangan pernah mau diadu-adu, diobok-obok, diadu domba. Insya Allah itu akan bisa. Kenapa? Karena alumni UNP sudah merasakan pertemuan antara nation dengan religion itu insya Allah. Adapun adik-adik sekalian, jangan sia-siakan waktu kesempatan selama belajar ini secepat-cepatnya. Saya sampai ke Mesir 5 September 98, menyelesaikan S1 bulan Juli 2002. Selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Maka saya kalau ketemu sama mahasiswa, semester berapa dek? Semester sampai balik. Ambo dosen ambo orang Arab, kitabnya bahasa Arab, sampai tahun ndak pernah pulang ke kampung. Jangan habiskan waktu. Luar biasa. Mahasiswa Indonesia di Mesir zaman saya 2.400 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Jadi saya memang diuntungkan. Itulah maka selama S1 saya tak pernah pacaran. Persaingan ketat. Ustadz Somad, kasih kami tips gimana supaya fokus belajar. Agak 5 atau 6 tips Ustadz. Cie tips. Apa tipsnya? Jangan minta kirim duit dari kampung. Insya Allah fokus. Saya sudah merasakannya. Lai duit waang di Kairo. Kece ama ambo, duit mah. Dari mana makan? Beasiswa ambo dari Al Azhar 162 pon. 50 pon untuk makan, 50 pon sewa rumah, 20 pon ongkos bis, 20 pon beli buku, 20 pon simpan dalam buku, mana tahu sakit perut mencret demam. Namun meminta pitih ke kampung indah. Oh, karena Ustaz orang susah, ambo enggak susah. Waktu krisis moneter, ambo berangke. 2-3 batang sawit aduh di kampung. Berangke. Musim haji dari terusan Suez ke Kairo 7 jam naik mobil. Dari terusan Suez ke Jeddah 2 hari 2 malam dipukul ombak dihempas gelombang. Sampai di Makkah, di mana loknya? Masjidil Haram. Tidak ada hotel. Ditulis kawan kami dalam buku bestseller hebat Dr. Agung Irawan, pengalaman haji backpacker. Padahal dulu haji gelandangan. Lalu di Masjidil Haram jam 3 lah bangun. Siapa menjagokan awak? Tukang karpet. Haji, roh. Turun dari atas Masjidil Haram, turun ke bawah. Rupanya kawanan di toilet lah lalu lah tanang saja di toilet. Jamaah haji yang paling kami rindukan pertemuannya adalah jamaah haji dari Minangkabau. Kenapa begitu Ustaz? Dari mana? Kami dari Kairo. Sebentar ya, keluar Randang. Keluar Randang. Kami pun tinggal Bali nasi 2 rial. Rialen. 2 rial nasi, bukalah plastik sampah itu di muka halaman Masjidil Haram, dituangkanlah nasi tadi, dibukalah randang tadi. Begitu randang dibuka, tak cirilah merpati dari atas. Pas ke topi kawan nambo tu, sama warnanya juga warna randang loh. Dek awak lapah habis
Kini yang kapalnya kanai ciri itu jadi pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran, orangnya berwibawa di muka-muka santri. Waktu ambo datang ke situ, kamu sehat, mau ceritakan dulu waktu itu gitu. Sesuatu yang dulu menyakitkan sekarang indah, guys. Luar biasa. Sesudah itu ambo lanjutkan S2 ke Malaysia. Kenapa ke Malaysia? Di Indonesia banyak. Bisa karajo mencari pitih. Di Bali lah sepeda motor. Sepeda motor kok unik. Kalau digas laju lampunya putih. Kalau pelan mesinnya mati. Maka yang paling pandai menjaga kestabilan itu ambo. Karena ambo terlatih. Diparkir di tampenan paling jauh supaya tidak nampak cewek. Fokus saja belajar. Masalah cewek-cewek ini nanti akan berdatangan dengan sendirinya. Walaupun ambo kola tuo kurui kariang hitam, cobalah calialah di komen-komen Instagram ambo yang 7 juta tuh. Nah, makasih ambo kalau belum follow lah. Cobalah cari di YouTube itu. Komen orang tuh, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Lah jaleh awak babini beranak. Artinya apa? Adik-adik fokus saja belajar. Tak usah terlalu dipantiangkan niko. Insya Allah. Ustaz dulu cita-citanya apa? Ambo tidak pernah bercita-cita jadi profesor doktor, indah. Cita-cita ambo sekolah dengan benar, dapet karajo, menyenangkan amak. Kata kunci keywordnya cuma amak. Mak, ekor rumah untuk amak. Wang tinggal di mana? Ambo beko, ambo buat rumah ketek-ketek. Wang tak tinggal di siko? Indah. Manga? Kalau ambo tinggal di siko, jo bini ambo, beko amak maraso menumpang di rumah kami. Oh, jadi ambo di rumah ambo, jo bini, jo anak ambo, kami datang bertamu, amak tuan rumahnya. Galaknya. Oh, gitu. Ambo bawanya ke situ tanggal 6 baleh hari Sabtu, hari Ahad 7 baleh ambo pai ke Madura, hari Senin tanggal 8 baleh Maret 2009 baleh meninggal. Maka sampai kini rumah itu indah ambo tempati. Ambo tulis di pintunya rumah amak. Satu orang nanti agi makan, agi minum, mengalir pahalanya ke almarhumah. Yang lain-lain itu datang menyusul. Senangkan ibumu, maka rezekimu seperti rezeki raja-raja. Senangkan ibumu, ayah senangkan jo. Jangan beko sudah iku ayah enggak lo diagiannya. Beko ditanya apa indah? Senangkan ibumu, lupa ayah yo jo apa ya? Senangkan. Kalau senang amak, insya Allah. Rasul-rasulnya wakatulah habis. Habislah korupsi waktu. Terima kasih banyak. Ambo pernah diminta untuk imam solat istisqa, masuk banyak asap-asap dulu. Sekalipun saya tak mau jadi imam solat istisqa. Kenapa? Karena kalau hujan tak turun saya disalahkan. Padahal karena mereka mendesak ditanya, ambo mesti jujur. Kenapa bapak tidak mau solat dan khotib istisqa? Kata saya, untuk apa saya doa minta hujan? Nama mbaka itu ikut jadi makmum di belakang. Itu. Tapi kalau doa bersama, saya selalu, andai saya jadi jamaah, saya tetap katakan amin, amin. Kenapa? Karena doa itu diturunkan Allah bukan karena yang berdoa, tapi karena ada orang yang tulus, ikhlas karena Allah. Memang yang hari ini bintangnya ceramahnya gambar saya dengan Pak Rektor, tapi amal saya ini, saya penyakit yang paling diderita Ustadz adalah riya, karena ditonton orang. Amal saya sudah habis, sudah tak ada lagi, dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi saya yakin ada ibu-ibu, profesor-profesor, dosen-dosen, adik-adik yang tulus ikhlas, tengah malam dia berdoa,
apalagi panitia-panitia yang sudah menyelenggarakan ini. Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad, sampaikan, jangan sampai kena macet penutupan jalan. Akhirnya kita, maka jangan pernah meninggalkan doa bersama, karena kita tak tahu tah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita minta ampun, istighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Universitas Negeri Padang ya Allah. Allah mewaffiq ulata umurina, pimpinan-pimpinan kami, Bapak Rektor, Wakil Rektor, segenap Civitas Akademika, condongkan hati hamba-hambamu untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangannya ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma hafaz tullabana min kulli su' wa syarr. Mahasiswa-mahasiswi kami, jaga hati mereka, jaga mata mereka, jaga hati mereka dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma ja'alhum barrina li abaihim wa ummahatihim. Jadikan mereka tidak hanya sekedar sukses di kampus, tapi juga menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tua, terutama ibu mereka ya Allah. Rabbana hablana minas shalihin. Jadikan anak-anak kami, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi kami ini orang-orang yang soleh dan solehah. Waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan cintamu dalam hati mereka sehingga mereka beramal dengan amal yang kau cintai ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau satukan kami di auditorium yang mewah, yang megah ini, satukan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini negeri yang aman, negeri yang damai, menjadi bangsa yang berbangsa tapi juga tetap menjalankan agama, menjadi bangsa yang taat beragama namun tetap tidak meninggalkan semangat kebangsaan. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan Bapak Rektor, Ibu, Civitas Akademika, keluarga besar Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan tetap menjadi universitas dambaan setiap penuntut ilmu generasi masa depan, menjadi world class university. Terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.